bagi Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara ajaib di kota ini selama 3 hari. Kita ada di sini. Ini bukan mengenai Universal Youth, ini bukan mengenai Guntur Saikoji atau Yosi Project Pop atau Kupang Voice atau Haleluya Dancer atau Hip Hop Kupang atau Pendeta Mel Atok atau siapapun. Tetapi perkara 3 malam ini terjadi karena satu nama yang dahsyat luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya harus setuju dengan saudara Guntur bahwa malam ini bintang tamunya bukan artis dari ibu kota Jakarta maupun artis dari Kupang, tetapi bintang tamu kita raja di atas segala raja, Tuhan pengampun dosa, penyembuh. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan malam ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berbagi kepada saudara tentang tindakan kasih pada Yesus. Kalau sudah 2 malam saudara mendengar khotbah bagaimana Yesus mencintai saudara, Yesus mengasihi saudara, dan dia memberi yang terbaik bagi saudara. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita yang sepantasnya dikutuk, Yesus ambil alih kutuk kita. Bahkan dia menyiapkan sorga bagi saya dan saudara. Dan malam ini tentunya sebagai orang-orang Kupang yang sudah mendengar berita tentang bagaimana Yesus mencintai kita, kita harus punya tindakan yang nyata untuk membuktikan bahwa kita mengucap syukur karena Yesus telah melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Makanya malam ini saya akan bicara tentang tindakan kasih pada Yesus, dan pembacaan malam ini akan terambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-50. Mungkin Polda malam ketiga. Oke. Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Kita akan mulai dari ayatnya yang ke-36. Saya akan baca lebih dahulu, kekasih-kekasih Tuhan mengikuti dari belakang, dan ayatnya yang ke-50 kita baca sama-sama. Yang paham katakan haleluya. Ayat 36, demikian bunyi firman Allah. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Bapak Ibu, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39. Berkata dalam hatinya, jika ia ingin nabi, tentu ia tahu siapa dan apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu perempuan itu adalah seorang yang dosa. Ayatnya yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Dua orang yang berhutang kepada pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayatnya yang ke-44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Aku berkata kepada
itu telah diampuni. Sebab ia telah berbanyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga dapat mengampuni dosa? 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bagian firman Allah ini bisa dibagi menjadi dua pokok besar, yaitu bagian sebelum perumpamaan disampaikan dan setelah perumpamaan disampaikan dan sejumlah penerapannya. Nah, kalau saudara baca bagian firman Allah ini menarik saudaraku, karena bagian firman Allah ini membuktikan bahwa Yesus yang hadir di rumah orang Farisi yang bernama Simon ini adalah Yesus yang ajaib yang kita kenal, Yesus yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang menjadi pemikiran daripada Simon orang Farisi itu. Bahkan saudara, bagian-bagian yang lain kalau Anda pelajari dari bagian firman Allah ini, di sana juga Yesus mengetahui benar bagaimana kondisi perempuan yang datang pada Yesus. Makanya Yesus angkat perumpamaan. Ada yang berhutang 500 talenta, ada yang berhutang 50. Yesus tahu bahwa menurut anggapan Simon dan anggapan orang-orang pada waktu itu, bahwa perempuan ini adalah perempuan yang sangat berdosa. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah sejati, karena Dia Maha Tahu. Dia tahu hati Simon dan Dia tahu kondisi dari si perempuan ini. Dan saya percaya Yesus yang Maha Tahu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Dia ada di sini malam ini. Dia tahu motivasi saudara, Dia tahu tujuan saudara, Dia tahu apa yang menjadi pemikiran saudara, motivasi saudara. Datang hanya untuk lihat artis kah? Datang hanya untuk cari mujizat kah? Datang hanya untuk hura-hura kah? Datang hanya untuk apa? Saya tidak tahu. Tetapi Yesus, Dia adalah Tuhan sejati. Dia kenal semua saudara yang duduk di sana, dan Dia kenal semua saudara saya yang tampil di panggung ini. Dia tahu motivasi kita. Tetapi malam ini saudara, saya akan berbicara lebih banyak dari bagian firman Allah ini, terkhusus peristiwa sebelum perumpamaan disampaikan. Bagaimana peristiwa itu? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian firman Allah ini, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Kita lihat satu persatu peristiwa sebelum perumpamaan Yesus sampaikan. Yang pertama ialah bahwa ada seorang Farisi bernama Simon undang Yesus. Nah, kalau orang Farisi undang Yesus, ini agak aneh saudara. Biasanya orang Farisi tidak suka pada Yesus. Biasanya orang Farisi anti Yesus. Tapi Farisi yang satu ini, yang bernama Simon, sepertinya dia beda dengan Farisi yang lain. Saudara lihat di sini, ya. Orang Farisi yang namanya Simon datang pada Yesus, mengundang Yesus. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Bahkan ayatnya yang ke-40, ketika Yesus panggil namanya, dia menyahut dan menyebut Yesus dengan sebutan guru. Saudara lihat ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Jadi orang Farisi ini namanya Simon, dan dia sebenarnya agak berbeda dengan Farisi-Farisi pada umumnya yang ada pada zaman itu, zaman Yesus melayani. Saudara, tetapi kalau nanti saudara baca semua bagian firman Allah ini, seperti yang sudah kita baca, mulai ayat 36 sampai ayat yang ke-50, ternyata orang ini memang dia undang Yesus. Tetapi sebenarnya orang ini adalah kategori orang yang tidak anti Yesus, tapi juga tidak pro Yesus. Nanti Anda lihat bagaimana dia bilang begini, kalau orang ini nabi, ini mulai ada keraguan-raguan di sana. Waktu perempuan itu meminyaki kaki Yesus, Simon yang mengundang Yesus ini berkata dalam hatinya, kalau memang orang ini nabi,
Artinya mulai ada keraguan-raguan tentang Yesus di dalam hati Simon si Farisi yang undang Yesus datang ke rumahnya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Simon ini tidak pro Yesus dan tidak juga anti Yesus. Dia orang yang netral. Dia ada di tengah-tengah. Dia tidak pro Yesus dan dia juga tidak anti Yesus. Nah, kira-kira bagaimana dengan orang model begini? Saya tidak tahu, adakah malam ini Anda yang datang di lapangan Polda ini, saudara orang yang bagaimana? Yang pro Yesus, yang anti Yesus, atau seperti si Farisi, Anda netral. Tidak terlalu cinta Yesus, tapi juga tidak terlalu alergi dengan Yesus. Ada orang model begini, saudara-saudara, yang mau undang Yesus. Mau ngomong cinta Yesus tidak terlalu, mau ngomong anti Yesus juga tidak terlalu. Dia hanya netral. Dan orang yang netral model begini sebenarnya ini tidak memihak pada Yesus dan juga tidak membenci Yesus. Ini sebenarnya dikategorikan juga sebagai orang-orang yang tidak ada dalam kubu yang dipimpin oleh Yesus. Makanya ayat berikut bilang begini, ya, Matius 12 ayat 30. Yesus berkata begini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi saudara, si Farisi ini tidak pro Yesus, tidak anti Yesus, hanya netral. Orang model begini sebenarnya juga tidak ada dalam kelompok Yesus. Jadi malam ini kalau ada orang hadir di Polda ini dan saudara berkata saya adalah kelompok netral, sebenarnya Anda sedang melawan Yesus. Kalau Anda berkata saya kelompok netral, ya, jadi tidak berani belak-belakan, tidak berani terang-terangan, tidak berani habis-habisan. Kalau saudara ada tipe orang model begitu, malam ini pesan saya sebagai sahabat, pesan saya sebagai hamba Allah, datang pada Yesus malam ini, terima dia sungguh-sungguh, dan jangan lagi menjadi orang yang netral-netral saja. Jangan jadi orang yang cari posisi aman terus-menerus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan menarik saudara, walaupun si Farisi ini, si Simon ini adalah orang yang netral, tapi Yesus tetap memenuhi undangannya. Bagian berikut saudara ya, Tuhan Yesus datang dan duduk makan. Ini menarik, saudara lihat ayat berikut. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Saya perlu jelaskan Yesus duduk makan, ya. Yesus pun duduk makan nih, beda dengan katong pun duduk makan. Kalau kita pun duduk makan, kalau andai kata saudara duduk makan, kadang-kadang kaki ke depan, beta duduk sudah. Kadang-kadang katong makan begini kan. Nah saudara, dalam cerita ini memang Yesus duduk makan, tapi persoalannya ayat yang berikut, lanjut bro ya, ayatnya yang ke-38 dikatakan ada perempuan yang datang dan sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Nah kalau bayangkanlah saudara, perhatikan saya, kalau Yesus duduknya seperti ini atau begini kebotong gaya makan, ini kaki di muka. Tapi ayat ini berkata sambil menangis perempuan ini duduk, minta maaf, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Sebenarnya duduk makan di sini dari salah satu terjemahan dan beberapa terjemahan, tapi salah satu terjemahan yaitu NASB, New American Standard Bible. Sekarang jadi muka kampung begini, kadang-kadang apa yang besok hafal pegang mati nah. Yang sana hafal jangan marah. Dari New American Standard Bible, terjemahan duduk makan itu lebih tepatnya bersandar pada meja. Jadi Yesus sebenarnya saudara, dia seperti duduk, dia ada satu kursi yang tidak ada sandarannya, kursi seperti sofa tapi tidak ada sandarannya begitu. Lalu Yesus duduk sambil tangan kirinya ada di meja begini. Lalu posisi kaki Yesus itu duduklah. Posisi kaki Yesus itu begini. Baru petua sandar begini, makan begini. Makanya ini perempuan berdiri di belakang Yesus dekat apa? Kaki Yesus. Kadang-kadang ayat-ayat begini perlu dijelaskan. Kalau tidak orang membingungkan. Sambil menangis ia pergi
berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Napa itu ada makan? Gaya duduk karena mana? Gaya duduk kita tadi. Jadi perlu ya betul, ini om mau jelaskan ini supaya betul sama-sama belajar. Saya tidak setuju kalau KKR orang hanya bilang mempermainkan emosi orang. Tidak, KKR juga kita bisa belajar. Amin. Ya jadi saudara, Yesus duduk di sana dengan gaya seperti itu, saudara-saudara. Dengan demikian kalau ada serangan-serangan terhadap kitab suci kita, saudara, tentang berbagai perbedaan lah, seperti ada seorang pendeta tinggalkan Kristen, lalu dia soroti sejumlah bagian firman Allah yang menurut dia bertolak belakang, yang menurut dia kontradiktif, yang menurut dia kitab suci orang Kristen aneh. Menurut saya tidak aneh, tetapi mungkin sekali pendeta yang sudah pindah itu dia tidak belajar sungguh-sungguh, sehingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskan atau menggabungkan ayat-ayat yang terkesan berbeda. Contoh ya, kalau saudara baca Alkitab, kematian Yudas itu kan lain-lain. Lukas tulis lain, Matius tulis lain. Iya toh? Matius tulis dan dia gantung diri. Lukas tulis dalam Kisah Para Rasul, katanya Yudas itu jatuh, lalu tertelungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya keluar semua. Orang akan berkata ini Alkitab orang Kristen ini aneh. Bagian satu bilang lain, bagian yang lain juga bilang lain. Contoh tentang Yudas itu, sebenarnya saya juga kalau tidak belajar saya tidak tahu, Bapak Mama. Tapi saya belajar, saya tahu ternyata bisa dijawab itu. Bukan tidak bisa dijawab. Kenapa Matius bilang Yudas mati gantung diri, lalu Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas mengatakan Yudas mati jatuh tertelungkup, lalu perutnya terbelah dan isi perutnya keluar semua. Sebenarnya saudara, Matius itu menulis bagian depan dari peristiwa Yudas bunuh diri, sedangkan Lukas menulis bagian akhirnya. Lalu kenapa di Matius kalau dia gantung diri, di Lukas dia jatuh? Saudara ingat, waktu Yesus mati itu terjadi gempa bumi, dan Alkitab berkata bukit batu terbelah. Apa tidak mungkin itu pohon atau tiang atau apa yang Yudas pakai gantung diri itu bisa jatuh? Bukit batu terbelah, apalagi cuma tiang, apalagi cuma pohon dan lain sebagainya. Saya percaya waktu Yesus mati terjadi gempa bumi luar biasa, dan tempat di mana Yudas gantung diri itu patah, jatuh sehingga dia tertelungkup, lalu perutnya terbelah, isinya keluar. Maka Matius dan Lukas tidak kontradiktif, tidak bertolak belakang. Dan ada sejumlah ayat lain, ada banyak yang bisa kita jelaskan. Dulu saya hampir lemah jadi pendeta. Dulu saya hampir menyerah jadi pendeta. Menyerah bukan gara-gara apa-apa. Menyerah bukan gara-gara tantangan, karena saya sudah biasa dapat tantangan. Menyerah gara-gara bukan pelayanan tidak ada uang. Menurut saya ada uang, tidak ada uang, pelayanan tetap jalan. Saya hampir menyerah gara-gara tidak bisa jawab kalau orang tanya. Wih, malu. STH, orang tanya tidak tahu nih kita malu. Bagian orang tanya yang mentok, better bilang begini, terima dengan iman saja. Percaya bahwa Yesus akan bukakan entah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin di alam baka. Saya hampir menyerah gara-gara tidak tahu. Ternyata saudara-saudara saya ikuti, saya belajar juga bukan dari pendeta di mana. Pendeta di Kupang ini banyak yang pintar. Hanya memang semua biasa KKR kayak begini. Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hanya membuktikan kalau ada orang pindah tinggalkan Kristen hanya gara-gara bingung. Menurut saya dia orang yang tidak mau berusaha. Biasanya mereka alasan otak kita ini kan terbatas, ya. Otak ini terbatas, saya tahu saya paksa diri. Saya setuju, otak saya dan saudara terbatas. Jadi kalau sudah tahu ini otak terbatas, pakai sampai ketemu di pembatas. Amin. Iya, memang otak terbatas. Tapi kalau belum pakai, saya percaya kalau ini anak-anak haleluya dancer,
lalu Pak Guntur dan tim dan lain sebagainya. Kalau mereka pakai prinsip terbatas, tanpa digali, menurut saya ini juga bahaya. Nah, yang berikut saudara, peristiwa penting lain di balik dua peristiwa yang sudah diangkat tadi. Sementara Yesus duduk makan di rumah Simon si Farisi, maka Alkitab berkata, datanglah seorang perempuan yang terkenal sangat berdosa. Ya, lanjut bro. Pada waktu Tuhan Yesus sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan berdosa. Saudara lihat ayat ini, ya. Sampai di sini saudara, memang ayat ini saudara-saudara banyak orang memperdebatkannya dan mengira bahwa perempuan yang datang ini adalah Maria, saudara dari Marta dan Lazarus. Karena memang ada peristiwa di dalam Matius 26 ayat 6 sampai 13, ada Markus 14 ayat 3 sampai 9, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, ada peristiwa di mana Maria yang adalah saudara dari Lazarus dan Marta itu datang juga ke satu rumah, dan pemilik rumah juga Simon. Tetapi saudara, sesungguhnya ini berbeda. Lanjut, ya. Lanjut. Matius 26 ayat 6 sampai 13, Bapak Mama bisa catat itu ayat, periksa di rumah. Ada cerita yang hampir sama dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Tapi sesungguhnya kelihatan hampir sama, tapi ayat ini tidak paralel atau tidak sama sebenarnya. Sebenarnya perempuan yang saya khotbahkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ini bukan Maria yang adalah saudari Lazarus, bukan. Lalu saudara, kalau nanti pulang saudara baca, saudara akan ketemu bahwa ternyata tuan rumahnya sama-sama nama Simon. Tetapi tentu ada beda saudara, karena Simon yang dalam ayat-ayat ini adalah Simon si kusta, sedangkan Simon dalam cerita ini adalah Simon orang Farisi. Jadi ternyata nama Simon di kalangan orang Yahudi itu nama yang populer. Sama kayak di Katong Kupang, nama John ada banyak. Ya, ada John siapa begitu, John Nenotek, atau John Amnifu, atau John Dubu, atau John Sinlailoe, atau John Thor, atau siapalah. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi nama Simon itu saudara-saudara ada banyak di sana. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Supaya saudara kalau menemukan cerita yang sama, Anda jangan mengira bahwa cerita ini adalah tentang Maria saudara Lazarus. Bukan. Ada beberapa perbedaan lain. Lanjut ya. Saudara kalau perhatikan, dalam Lukas, perempuan yang mengurapi ditekankan sebagai perempuan berdosa. Dalam Matius tidak. Ya, kemudian dalam Lukas ada dialog antara Yesus dengan Simon. Dalam Matius tidak ada. Jadi ini menunjukkan bahwa berbeda. Lanjut. Dalam Lukas yang mengkritik tindakan perempuan itu adalah Simon, dan ia mengkritik dalam hatinya. Sedangkan dalam Matius yang mengkritik adalah murid-murid, dan mereka mengkritik dengan ucapan. Jelas ini peristiwa berbeda-beda. Lalu ada yang mengira lagi bahwa dia adalah Maria Magdalena. Menurut saya ini juga salah. Saya pernah baca tulisan beberapa pendeta yang mengaitkan peristiwa ini dengan Maria Magdalena. Menurut saya itu sebenarnya fitnah terhadap Maria Magdalena. Peristiwa ini bukan Maria Magdalena. Lalu siapa perempuan ini? Saya tidak tahu perempuan ini siapa. Tidak ada keterangan yang jelas di dalam Injil Lukas siapa perempuan ini. Tapi yang pasti dia sangat berdosa. Sangat berdosanya apa? Apakah dia pelacur? Juga tidak ditulis di situ. Sebab Alkitab biasanya kalau orang pelacur dia tulis terang-terang pelacur. Sundal dia tulis terang-terang sundal. Tapi perempuan ini dikatakan dia orang yang sangat berdosa. Berdosanya apa saya tidak tahu, tapi penekanan Injil Lukas mengatakan bahwa dia sangat berdosa. Tentu bahwa perempuan ini sesungguhnya bukan perempuan yang baik-baik. Tetapi saudara, yang menarik dari bagian firman Allah ini, sekalipun dia dikenal, dia orang yang terkenal bukan karena kebaikannya, dia orang yang terkenal bukan karena talentanya, dia orang yang terkenal bukan karena pelayanannya,
dia dikenal sebagai perempuan yang sangat berdosa. Tetapi menarik dari cerita ini, sekalipun dia orang berdosa, tapi dia berani melakukan terobosan. Dia berani datang menerjang keadaan apapun. Sekalipun orang sekelilingnya tahu dia orang yang buruk, orang yang latar belakangnya hancur-hancuran, orang yang tidak benar, tapi bagi perempuan ini tidak ada yang bisa menghalangi dia datang kepada Yesus Kristus. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang akan saudara lakukan kalau ternyata kehidupan kita selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apa yang akan saudara lakukan? Adakah saudara meneladani perempuan ini? Sekalipun masa lalumu buruk, sekalipun engkau dikenal orang yang jahat di lingkunganmu, beranikah engkau datang kepada Yesus dengan satu keyakinan bahwa Yesus pasti terima beta? Dengan satu keyakinan, sekalipun saya sangat berdosa, tetapi orang yang saya mau pergi ini adalah orang yang luar biasa, yang bisa terima saya apa adanya. Apalagi saudara tahu ya, zaman itu orang memang sangat tidak suka dengan orang-orang berdosa, apalagi kelompok Farisi. Ada gap, ada batasan yang begitu jelas antara orang-orang Farisi yang menganggap dirinya rohani, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga tidak mau bergaul dengan orang lain. Sehingga kalau lihat perempuan seperti dia, atau pemungut cukai, atau orang berdosa lainnya, mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang itu. Lanjut ya, lanjut. Oke, ini yang perbedaan-perbedaan tadi. Lanjut lagi. Matius 9 ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ini contoh, salah satu contoh ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi memang saudara, tidak mudah bagi seorang zaman itu yang dikenal sangat berdosa lalu mau melangkah pasti datang kepada Yesus. Karena zaman itu mereka anggap Yesus ini nabi, dan nabi biasanya tidak dekat-dekat dengan orang macam perempuan itu. Tapi bagi perempuan ini, saya tidak peduli apa pendapat orang. Waktu itu saya mau datang pada Yesus. Saya rasa pendeta-pendeta perlu belajar dari Tuhan Yesus kalau memang mau jadi hamba Tuhan. Kita bukan berarti pendeta lalu kita dengan kita saja, sesama anggota persekutuan, sesama pendeta, sesama hamba Tuhan, sesama paduan suara. Menurut saya ini keliru. Tetapi juga tidak berarti gara-gara kita mau adopsi cara Yesus, maka ada pendeta yang menjangkau anak-anak muda. Bagaimana supaya anak-anak muda ke gereja dan ikut ibadah? Dia beli minum, lalu dia minum sama-sama. Dia bilang minum memang, sebab di sorga susun ada BCA. Anak muda tanya BCA itu apa? Bir campur anggur. Jadi betul campur-campur memang, sebab percaya. Waduh kacau. Saudara, saya senang kami melakukan kegiatan ini, saudara. Yang terlibat dalam KKR ini, ada yang sudah bertobat sungguh-sungguh, ada yang baru mau melangkah, ada yang sulama di ladang Tuhan, ada yang baru mau maju. Tapi bagi saya, siapapun boleh datang. Satu kali ada KKR di sini. Waktu itu bukan saya pengkhotbah, saya cuma pemimpin pujian di Polda ini. Pengkhotbahnya waktu itu dari Amerika Serikat, Pak Pendeta Peter Youngren. Pak Pendeta Peter Youngren khotbah di sini. Saya worship leader dengan beberapa teman yang ada tadi. Waktu kami rapat, saudara, lalu dari panitia yang di Kupang ini bilang, nanti ada penari-penari yang mau naik menari di panggung. Salah satu pendeta di kota ini dengan keras berkata, "Dong sonde pantas naik itu panggung. Orang foe-foe begitu kok naik di panggung. Orang model begitu kok naik di... Dong sonde pantas ada di panggung." Langsung tim yang dari Peter Youngren, orang bule, mata meong. Ditanya ini pendeta dia begini, "Memangnya Bapak layak?" Supaya Bapak tahu, Pak Peter Youngren pun tidak layak naik di situ. Yang bikin dia layak Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan bilang layak, sonde layak.
Saudara, saya salut dengan perempuan ini. Makanya KKR ini, jujur saja, ini KKR untuk orang berdosa. Supaya saudara tahu. Kalau Mel Atok yang bikin KKR, saya tahu kita semua punya kekurangan. Saya tahu kita semua punya kelemahan. Dan memang Yesuslah tempat kita datang. Amin. Jangan batasi orang. Lusan pantas naik panggung. Yang pantas, saya tidak sedang meremehkan kekudusan di sini. Saya tidak sedang meremehkan kekudusan Allah, tidak. Tapi Anda juga jangan meremehkan bahwa Allah juga tunggu siapa saja mau datang, Allah terima kita. Amin. Jadi kadang-kadang waktu itu pendeta ngomong begitu, Peter Yangren pun tidak layak naik di panggung. Jadi jangan ngomong layak tidak layak. Bagaimana ternyata setelah naik panggung, turun dari panggung, dilihat orang banyak, dia bilang, beta nih foy barahat. Hanya kenapa orang begini banyak nonton saya beta, Tuhan bisa mau main-main. Kan cara orang bertobat macam-macam. Kadang-kadang anak-anak yang pergi gereja di beta pergi anteng-anteng, rambut tipis, jabrik naik. Dia bilang, ini pacuan kuda di mana soalnya? Ini lagi more. Tapi ya betul mesti welcome. Betul mesti senada masalah. Saudara lihat cerita lain, bagian lain. Ya, Lukas 15 ayat 1 dan 2. Saudara lihat orang-orang zaman itu. Saya takut spirit seperti Farisi ini ada di Kupang. Saudara yang sudah ikut persekutuan doa, saudara yang sudah ikut melayani, tolong saudara. Ingat, kita ini terang dunia. Dan terang disuruh menerangi kegelapan. Bukan terang menerangi terang, keliru. Terang menerangi terang. Saudara lihat ini lampu yang bikin silau mata nih, haleluya. Saudara coba senterin lampu. Saudara pencahaya senada guna. Kenapa? Karena itu sama dengan saudara terang kumpul dengan terang. Makanya saya tidak setuju kalau anak-anak muda di gereja, orang baru datang dong, pemusik semua, gabung dengan doa baca cerita karena mana lu pun doa firman Allah karena dahsyat kok. Kita mesti jangkau orang. Kita mesti lihat teman-teman di Deker. Ada satu penulis buku, dia tulis buku bilang begini, berhenti berdoa. Sebenarnya itu buku setelah dibaca ternyata mengkritisi orang-orang yang hanya berdoa. Mau menangkan jiwa hanya berlutut, Tuhan kirimkan jiwa dari timur, barat, utara, selatan. Tuhan kirimkan jiwa. Hari-hari berdoa. Tapi sejelas-jelas lihat itu anak ada duduk di Deker. Dosone piko mendekati dengan pendekatan yang baik, lalu menjangkau, lalu sampaikan Injil dan lain sebagainya. Hanya habis di doa. Kapan orang tahu Injil? Kami juga doa. Kami cetak selebaran dan anak-anak muda yang ke panitia ini pisorong satu-satu di orang pun tangan. Bukan cuma anak muda, ibu-ibu yang kerja di kantor melakukan hal yang sama. Dan pergi rumah sakit, hadir di KKR, sudah, tapi action. Jauhi doa biar roh kerja. Beta percaya sampai hari ini bahwa Allah senang dengan orang-orang yang berdoa dan bekerja. Dia doakan apa yang mau dia kerjakan dan dia kerjakan apa yang dia doakan. Amin. Bukan hanya berdoa. Sekalipun ada tantangan model begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Saudara lihat, kenapa orang berdosa nyaman dekat Yesus? Karena Yesus punya hati luar biasa. Mereka datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka protes. Saudara, jangan suka kenal Tuhan, suka ikut Tuhan, lalu susah bergaul di orang. Saya pikir ini keliru. Ada satu nona pernah kena tempeleng gara-gara terlalu rohani. Dia lewat, ada yang togor, halo. Dia langsung thinking ini orang. Dia halo-halo apa? Hancurkan setan. Nah yang dia ngomong, ini kan darah tinggi. Ini anak memang mertua dia buka sandal, dia tempeleng ini nona. Ini nona sedikit terlalu mahal. Dia bilang, iya salam juga kak. Salam-salam apa sih? Saudara, saya didik anak-anak muda yang saya pimpin, jangan sombong rohani.
Jangan sombong rohani. Dalam KKR yang mau kita bikin ini, dalam doa pengutusan saya doakan mereka. Tapi Anda tahu setelah saya doakan mereka, saya berlutut dan semua anak muda tumpang tangan buat saya. Doakan saya tidak lebih baik dari Anda. Oh, ya. Saya salut sama perempuan ini. Dia memang orang berdosa. Ada gap yang jelas pada zaman itu. Tapi bagi perempuan ini untuk datang pada Yesus, atau kalau saya seberangkan kepada kita, untuk datang dengar khotbah di KKR, untuk datang KPI, untuk datang PA, untuk datang ibadah, apapun kata orang, kita harus tetap maju. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan takut, belajar dari perempuan ini, saudara. Dan hal menarik lainnya, saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, perempuan ini, dia bukan hanya menerobos, tetapi dia memberi yang terbaik bagi Yesus. Dia menunjukkan cintanya kepada Yesus Kristus. Sudah selama 2 malam saya bicara bagi saudara bagaimana Yesus mencintai Anda, bagaimana Yesus mengasihi kita, bagaimana Yesus terima kita apa adanya. Belajar dari perempuan ini, karena dia tahu satu-satunya pribadi yang terima saya apa adanya adalah Yesus Kristus. Dan waktu datang pada Yesus, dia tidak tangan kosong. Dia bawa minyak wangi yang sangat mahal. Makanya dalam perumpamaan Yesus bilang sama Simon dalam cerita ini, menurut lu mana yang lebih senang kalau utang dilepaskan, antara yang 500 dan 50? Simon bilang, jelas yang 500. Nah, si perempuan berdosa ini, dia sangat sadar dirinya sangat berdosa, dan pada Yesus ada pengampunan. Karena saya telah diampuni, saya telah dilepaskan, saya dijamin masuk ke sorga, maka saya juga mau habis-habisan bagi Kristus. Amin. Amin. Saya mau habis-habisan bagi Kristus. Aneh kalau ada orang mengatakan saya sudah selamat. Aneh kalau ada orang mengatakan saya pasti ke surga. Tapi hitung-hitungan di gereja Anda, sumbang apa-apa, mati-mati nama harus baca. Iya, tolong baca. 50.000 itu baca. Bilang Om Theo 50.000. Saudara, orang-orang yang kerja untuk KKR ini, ada beberapa orang yang bingung, kenapa kok anak-anak muda bisa bikin KKR sebesar ini? Dana dari mana? Saudara tahu, selain kami kerja jual ayam, bagi saudara-saudara yang beli ayam tapi yang belum bayar, nggak bayar. Oh, bukan apa-apa, tapi kita lihat data belum lengkap. Potong jual ayam, dan ada donatur-donatur yang kasih katanya begini, Pak, tak usah sebut potong penama, Pak, kasih bukan 50.000, bukan 20.000, berat punya. Pak, tak usah singgung, Pak, tak usah baca, Pak, doa saya sebut beta dan suami di anak-anak, sebut beta dan istri di anak-anak, sebut. Tak usah di mimbar, Pak, beta lebih suka. Saya suka KR beberapa kali di kota ini, di pura, di mana-mana, penyumbang omong yang sama. Mereka tahu mereka ini siapa. Mereka ini orang-orang yang sebenarnya pantas binasa. Kalau Yesus telah menyelamatkan kita, orang-orang muda, orang tua, orang kupang yang hadir, sadarkah Anda berharga? Yesus memberi dirinya, disiksa, dipukul hancur-hancur demi saya dan saudara. Bagaimana tindakan kasih kita kepada Yesus? Bahkan Anda tahu, bukan cuma bicara tentang Yesus menyelamatkan kita, tapi banyak hal dalam hidup saya dan saudara. Yesuslah yang memberkati dan memampukan kita memiliki semuanya. Yang pertama, saudara tahu bahwa apa saja yang kita punyai itu kan dari Tuhan. Saudara lihat ayat berikut, Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Yakub sadar benar apa yang dia punya, ternak, kekayaan atau apa saja, Yakub sadar itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau ada saudara diberkati, ada saudara mendapatkan kehidupan, sepertinya lebih baik dari tetanggamu. Sadar Yesus bukan hanya menyelamatkanmu, tetapi apa yang ada padamu semua datang daripadanya. Jadi jangan ada orang yang berkata ini gara-gara betan, ini untung bepuntoh, ini untung motong punteo, ini untung om ada di dewan kok dia. Aduh puji Tuhan.
Saudara, ini bukan masalah Teo atau siapa. Kalau Anda orang yang cinta Tuhan, sadar betapa Tuhan mengasihimu. Ingat, bukan cuma nyawanya yang Ia berikan, tapi hal-hal lain seperti berkat-berkat yang ada padamu hari-hari ini datangnya dari Tuhan. Ayat berikut, Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Makanya ada pejabat yang belum ada doi, mau main politik, mau main pemilu, kada atau apapun, pakai doa. Doa. Bagian sunai, son pakai doa lah. Dia bilang dulu doa, sekarang doi. Akhirnya ancur. Iya, dulu doa subikin lupa kan doi sebanyak, sekarang pakai doi. Tuhan kasih turun. Ayatnya yang ke-18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya tidak tahu saudara punya apa. Ada orang, saudara saya lihat dia penampilan biasa-biasa, mah di kampung tuh sapi bisa 700 ekor. Ada orang yang biasa-biasa, bilang baik tinggal di mana? Di sana. Itu tanah semua tuh saya pun banyak hektar. Tetapi kalau kita punya itu semua, ingat, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang hadir malam ini, tolong jangan bergantung kepada apa yang engkau dapatkan, sebab itu semata-mata dari Tuhan. Banyak orang mendapatkan ini semua, dia lupa Tuhan, pukul dada dan berkata ini gara-gara beta. Ingat, saya sering katakan, ayo bilang aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Datang son bawa apa-apa, kembali son dia bawa apa-apa. Dia tak usah sombong. Makanya beta mau khotbah di orang kaya, orang miskin, beta habak besan mau tahu. Kemarin beta khotbah di salah satu ibadah namanya FGB Man, Woi. Fellowship Businessman, Kota Kupang. Waktu dulu ya beta dong teranggap. Maksudnya kan anak kicik toh. Ada yang suka kenal, ada yang kenal, yang kenal dong. Siapa nih? Nah beta juga mau tahu. Berpikir lu mau orang kaya ke orang apa? Firman Allah ini pukul rata. Amin. Amin. Mau orang miskin, mau pejabat, mau siapa? Firman Allah tidak jaga perasaan orang. Sebab Paulus berkata kalau kita lebih jaga perasaan manusia, kita tidak pantas sebut diri kita hamba Allah. Tetapi kita harus lebih jaga perasaan Allah. Jangan jemaat yang kaya ada apa saudara pi cepat-cepat, yang miskin saudara susah muncul setengah mati. Menurut saya itu keliru besar. Yang berikut saudara, semua usaha, semua pekerjaan saya dan saudara itu bisa berhasil gara-gara Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak ada yang berhasil, hanya Tuhan yang memberi kemenangan. Saudara lihat ayat-ayat ini, Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi polisi yang di ini kota juga mesti tahu bahwa kalau polisi bisa sukses ciptakan keamanan di kota ini bukan gara-gara hebatnya Pak Kapolda atau polisi, tetapi gara-gara Allah. Makanya polisi yang takut akan Allah, mereka mau bertugas, mereka SMS pendeta, Pak dukung kami dalam doa, Pak tolong ada hamba-hamba Tuhan doakan kami, kondisi lagi panas, kami doakan. Tapi kalau mau pukul dada, wah repot saudara-saudara. Ayat berikut, Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari perang, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Apa yang kita miliki, segala usaha, segala pekerjaan, apa yang kita lakukan, bisa ada keberhasilan, bisa ada kemenangan, itu gara-gara Allah. Nah kalau Tuhan suka sini semua